Aparat Malaysia yang melakukan penembakan terhadap 5 WNI dinonaktifkan. Saat ini kepolisian Malaysia masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus penembakan ini. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono menyebut polisi di Raja Malaysia masih melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM yang menyebabkan 1 WNI meninggal dunia. Beberapa aparat yang terlibat penembakan juga sudah dinonaktifkan untuk memperlancar proses penyelidikan. Namun Hermono belum merinci berapa aparat yang dinonaktifkan. Polisi Malaysia sedang melakukan penyelidikan kepada APMM atau Agensi Penguatkuasa Malaysia. Dan beberapa orang yang terlibat dalam penembakan itu telah dinonaktifkan untuk memperlancar proses penyelidikan. Jadi sekarang ini kepolisian Malaysia sedang melakukan penyelidikan informasi mana yang benar, apakah yang dari PMM ataukah yang dari warga kita. Dugaan kejanggalan muncul dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap WNI hingga meninggal dunia. Pihak keluarga pun meyakini orang tuanya tidak mungkin melakukan perlawanan. Agus Riono, anak dari Basri, WNI korban penembakan aparat Malaysia, meyakini orang tuanya tidak mungkin melakukan perlawanan. Agus yakin ayahnya tidak mungkin menyerang maupun menabrak kapal patroli berkali-kali. Itu sepertinya tidak mungkin ada perlawanan. Kalau secara logikanya tidak mungkin ada perlawanan. Baik. Karena yang namanya kita di negeri orang kalau seperti itu ya kurang lebih sama penjelasannya siswa tadi, kita melarikan diri. Apalagi kapal mereka lebih besar pada kapal kita. Dan itu tidak mungkin kita menyerang atau menabrak sampai berkali-kali. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengecam penembakan yang dilakukan aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. TB Hasanuddin menilai tudingan aparat Malaysia tidak masuk akal. Saya agak curiga dan saya membuat sebuah pernyataan, ada dua hal yang pernyataan dari aparat APMM Malaysia itu ya dinyatakan sebagai sesuatu kejanggalan. Yang pertama, mereka menyatakan bahwa kapal APMM itu ditabrak beberapa kali oleh kapal warga negara Indonesia. Itu yang pertama, ya. Begini, di dalam keadaan biasa ketika warga negara Indonesia yang ilegal masuk ke sana kepergok oleh aparat Malaysia, pada umumnya mereka menghindar dan melarikan diri. Rasanya jauh kalau kemudian mereka melakukan penabrakan, apalagi beberapa kali. Politikus PDIP ini juga meragukan penjelasan aparat Malaysia yang mengatakan korban ditembak karena melakukan perlawanan. Aparat APMM bersenjata dan mengatakan membela diri karena ada perlawanan. Agak mengkhawatirkan pernyataan itu karena apa? Kapal dengan kapal hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, aparatnya turun masuk ke kapal WNI atau warga negara Indonesia yang naik ke kapal mereka. Dan ya itu agak sulit, ya. 24 Januari lalu, 5 warga negara Indonesia menjadi korban penembakan aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia yang mengakibatkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya terluka. Pemerintah diminta untuk tidak memandang remeh keselamatan pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.